Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai. Jadi di sini kita akan ngebahas isu-isu terkini yang lagi marak-maraknya nih bersama saya Aziza Rana Fitrianingsi dan rekan-rekan saya. Saya Fahmi Firdaus. Saya Nabila Rahmah. Nah, di sini kita akan membahas isu-isu yang terjadi akhir-akhir ini dan juga lagi booming-boomingnya nih, baik di kalangan selebritas ataupun di kalangan biasa itu lagi benar-benar lagi marak banget nih. Apa sih itu? Kita akan membahas tentang pernikahan dini. Gak asing bukan pernikahan dini di telinga kalian nih? Kita mau tanya nih, kita mau sharing sedikit sama Fahmi sama Nabila tentang pernikahan dini. Nah, menurut kalian pernikahan dini itu seperti apa sih? Bukan baiknya ya. Menurut kalian itu pernikahan dini itu seperti apa gitu? Pernikahan dini itu kan di Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang pernikahan umur sekian. Jadi kita juga bisa mengikuti karena negara juga melihat gimana sih sisi baik buruknya, sisi positif negatifnya itu dari pernikahan ini. Karena kan pernikahan ini kan istilahnya selain ibadah juga itu kan kehidupan antara suami dengan istri, dengan dua orang yang berbeda lah ya. Dengan pemikiran yang berbeda, dengan secara emosional juga kita harus mempersiapkan. Tapi menurut pandangan Islam nih ya, di Islam ini menikah muda itu boleh. Menikah itu saat sudah umur balik gitu. Itu kan bisa mumtaz ya, pokoknya itu mumayyiz kan, yang memang sudah mengetahui mana yang buruk, mana yang baik, seperti itu. Terlebih-lebih kita juga kan psikologis kita dalam kehidupan berumah tangga ini sulit gitu, tidak mudah gitu. Mentalnya juga belum terbentuk lah ya bahasanya. Ya, seperti itu. Sebenarnya kayak menyatukan dua pikiran manusia yang harus gitu. Emang setiap rumah tangga ini harus ada yang namanya komunikasi yang baik gitu. Nanti berpengaruh pada perceraian kan, kalau misalkan kayak contohnya saya punya teman yang emang menikah dini dikarenakan yaitu tadi pergaulan bebas yang menyebabkan istilahnya permainan seksnya bebas itu, dan akhirnya apa sih namanya, kebobolan gitu lah. Bahasa kasarnya nih. Iya, kebobolan gitu. jadi hamil duluan gitu. Kan mau nggak mau itu tuh harus bertanggung jawab. Nggak mungkin kan, tapi nggak sedikit juga itu melakukan aborsi gitu. Benar. Aborsi itu kan sangat berbahaya kan, dan juga dilarang kan aborsi itu. Dosa gitu. Karena istilahnya membunuh orang gitu kan, sama aja membunuh orang. Akhirnya teman saya ini bertanggung jawab dan menikah seperti itu, dan itu pun umurnya masih muda ya, sekitar 15-16 sampai kelas 2 berarti ya, sekitar umur segitu. 2 SMP, bayangin kelas 2 SMP sudah menikah. Kita masih kelas 2 sampai HI, dia sudah harus berumah tangga dan bakal meminang anak selanjutnya itu. Gitu. Menurut pendapat Nabila sendiri seperti apa, mungkin bisa ditambahkan lagi? Ya, tadi kan udah dijelasin sedikit kalau misalnya ada dampak positif, dampak negatifnya. Tapi memang Rasulullah juga pernah bilang kalau misalkan wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah gitu. Terus karena sungguh menikah itu menenteramkan mata dan kelamin. Dan siapa yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah, karena berpuasa itu bisa untuk menjaganya gitu. Berarti kan kalau kata Rasulullah aja, ketika misalkan kita sudah mampu menikah, maka menikahlah. Tapi kalau misalkan belum mampu gitu, maka berpuasalah gitu. Untuk menyambung pernikahan dini ini kan kayak tadi bahasa yang mungkin kebobolan ya. Itu kan berarti kalau misalnya kebobolan itu kan tidak diniatkan, mungkin menginikan takdir ya, kayak berarti belum mampu gitu, mungkin secara emosional, secara mental, secara finansial, hanya memikirkan nafsu ya, secara kedewasaan mereka.
Ya itu yang bisa berujung mungkin jadi perceraian ya, yang dimana perceraian itu kan Allah tidak menyukai perceraian itu gitu. Itu mungkin dampak negatifnya. Kalau misalkan mungkin dampak positifnya bisa menjaga manusia tuh dari Zina. zina ya. Oke, jadi kan tadi kita udah bahas sisi positif negatifnya nih ya. Jadi kan dia yang akan menimbulkan tingkat perceraian tuh semakin tinggi itu salah satunya di pernikahan dini ini gitu kan. Karena pernikahan yang istilahnya pernikahan tua, bukan pernikahan tua ya, pernikahan yang lebih dulu yang matang, yang sudah disiapkan secara matang itu pun bisa saja berakibat perceraian. Iya. Apalagi pernikahan dini yang cuma Kentang. dikasari kentangnya diambil-ambil cuma itu kan hawa nafsu gitu Iya. aja gitu kan. Nah seperti itu tingkat perceraian di Indonesia ini kan semakin lama semakin Tinggi. iya kan. Tinggi. Selain pernikahan dini, perceraian juga semakin meluap Iya. dari mulai selebritis dan lain sebagainya. Itu juga salah satunya bisa pernikahan dini. Nah komunikasi juga itu bisa mengakibatkan yang nggak baik juga bisa mengakibatkan perceraian Iya. juga gitu. Nah menurut Fahmi sama Nabila nih parenting orang tua tuh masuk gak sih untuk ke pernikahan dini ini kan kan anak kita harus disiapkan sematang-matangnya ya Iya. biar bisa menghadapi dunia nanti seperti apa. Nah karena adanya pernikahan dini ini seperti apa parenting orang tua yang harus diberikan kepada anak-anaknya, takutnya anaknya nanti malah tambah jadi baby blues gitu Iya. kan, gak baik juga gitu. Menurut kalian berdua seperti apa? Kalau misalkan menurut saya parenting yang orang tua harus siapkan kepada anaknya untuk pernikahan itu banyak ya. Mungkin kalau salah satunya kayak bagaimana misalkan laki-laki, bagaimana nanti ketika dia menjadi kepala keluarga, menjadi suami, bertanggung jawab untuk gak hanya istrinya, tapi untuk anak-anaknya nanti ketika misalkan udah punya anak gitu. Kemudian juga kalau misalkan anaknya perempuan juga bagaimana menjadi istri yang mau nurut sama suaminya, kepala keluarga di sisa hidupnya nanti gitu sampai akhir hayat kan ya. Ya itu yang harus disiapkan. Kayak terus juga penting bagaimana ketika konflik ya emosional tadi yang udah dijelasin, orang tua juga harus memberitahu tapi juga memberi contoh ya bagaimana anak itu harus itu. Iya, menyikapi Menyikapi segala segala seluk masalah ya. beluk Iya, ya. betul. Kalau dia seluk beluk. Menurut Fahmi seperti apa? Kalau bisa dia. Pemeran orang tua juga kan emang sangat penting ya dalam kehidupan itu. Ya, kita juga secara orang tua itu harus mengontrol anaknya di kehidupannya, bagaimana nanti takutnya melakukan seks bebas atau pergaulan yang emangnya Sudah melampaui batas ya, betul, kalau yang- bisa kita ya, bilang. dan dilarang juga kan sama agama gitu. Sampai kebanyakan itu orang tua juga hanya memikirkan tentang benar buruknya dan tidak memerhatikan psikis anak gitu, yang mana yang apa nih misalkan yang dibutuhkan anak, entah itu kasih sayang, entah itu terkadang kasih sayang orang tua itu udah cukup, tapi di di bagian kalau misalkan HP gitu, apa sih itu pokoknya Gadget, ya. ya kayak itu, atau komunikasinya atau barang-barang yang emang dibutuhkan anaknya itu kan belum cukup. Jadi kan istilahnya kasih sayang orang tua nih udah cukup nih, tapi kan cara orang tua untuk membimbing anak itu kan belum gitu. Bagaimana anak ini lebih diperhatikan lagi psikisnya, lebih seperti misalkan anak ini ngejalurnya nanti kemana nih, anak ini paham di bidang apa, itu kan Harus mengerti ya, harus mendalami si anaknya juga. Soalnya orang tua ini misalkan pingin anaknya jadi dokter ini ya sesuai dengan karakter, dengan betul. skill sebenarnya kelebihan dia tuh di bidang apa ya, gitu betul. kan ya. Soalnya kan nggak sedikit orang tua tuh yang emang misalkan anaknya harus jadi dokter Mengikuti nih, gitu. kemauan Iya, orang tuanya ya. padahal orang tuanya
nggak mau gitu. Akhirnya kan dipaksa, nanti pas waktu saat belajar itu nggak konsen gitu kan. Kayak teman-teman kita kan banyak tuh yang istilahnya banyak salah jurusan dikarenakan pengaruh orang. Keterpaksaan. Nah, keterpaksaan. Bahasanya begitu ya, Iya, keterpaksaan. Jadi mengaruh sebenarnya ya kayak keseharian mereka untuk belajar ketika kelas misalkan malas-malasan mungkin Iya betul. Jarang masuk atau mengerjakan tugas ya ininya gitu. Apa ya? harap-harap Iya. semaunya. Iya. Kadang mereka juga yang melakukan juga nggak enjoy ya, jadinya Iya, keterpaksaan, benar. dan juga itu bisa mengakibatkan kepada mental. Nah, dan adik kena mental itu yang akhirnya mereka tuh cari kebebasan yang di luar, Iya. kayak Mencari kesenangan ya Iya, kesenangan di luar. Sebenarnya kalau di luar tuh kebebasan gitu. yang sampai-sampai melampaui Iya, batas, salah satunya yang itu seks bebas. narkoba, Iya. minum dan lain sebagainya. Kadang tuh kalau zaman-zaman dahulu itu hal-hal yang nggak wajar ya, hal yang malu, Iya, aib. Tapi kalau akhir-akhir ini jadi hal yang Kayak lumrah. Iya, biasa kayak udah. Nggak yang disayangkan ya emang. Soalnya dalam pandangan agama nih, ya dalam pandangan agama Syariat Islam, ya syariat Islam juga nih. Kalau misalkan zina nih, terus hamil nih, itu tuh sebenarnya nggak boleh menikah dulu itu teh. Harus ini nggak sih nunggu Nunggu ini ya, lahiran nunggu dulu. lahiran anaknya ya? Tapi kadang sekarang nih kebanyakan kasus nih udah misalkan nikah ada kayak takutnya terlanjur malu mungkin ya, jadi dinikahin gitu. Sebenarnya itu tuh nggak sah nikahnya gitu. Jadi iya emang nggak sah. Nanti kalau misalkan emang nanti boleh nggak apa-apa nih nikah biar menutup aib nih ya, biar nanti pas hamil pas lahiran ini anak siapa yang ini. Tapi nanti di saat sudah lahiran itu harus nikah lagi. ijab lagi. Iya harus ijab kabul lagi. Soalnya agama pun melarang itu, melarang waktu misalkan zina terus hamil terus nikah langsung nikah gitu, itu sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi kita tuh sebagai orang tua tuh harus ini juga menikahkan anak kembali ketika emang sudah melahirkan gitu. Soalnya kalau misalkan nggak ngelahirin terus nggak dinikahin lagi, itu nanti sampai mati pun itu tuh zina gitu. Kalau saat berhubungan Kayak nggak sah itu iya, ya, saat jatuhnya. saat berhubungan suami istri itu dianggap zina gitu oleh agama. Dan mengaruh ini juga nggak sih kayak ke waris misalkan ketika Iya. misalkan Iya, dia benar. hamil di luar nikah nanti dia jadi binti bukan Iya, bin kan, iya, bukan betul. ke bapaknya tapi ke Ke ibunya, ibunya, karena betul. itu Iya. pengaruh hamil di luar nikah Emang itu. secara logis itu tuh bapak logisnya. Iya. Bapak ya itu. Kalau secara kayak gini nih dia logis, oh ini Iya, bapaknya iya, gitu soalnya kan. kan anak kandungnya. Iya. Tapi secara agama itu nggak Tidak bisa, boleh. tidak Iya. bisa gitu. Dalam hal waris juga nggak bisa. Iya banyak dimasukin. jadinya kan dampak. Nah, sebenarnya kasihan ke anaknya. Mm-mm. Gitu kalau misalkan emang benar hidup itu dia tuh nggak punya wali gitu. Emang sama sekali nggak punya wali, dan itu walinya harus dari yang misalkan pihak Kementerian Agama, maksudnya pihak-pihak yang emangnya harus. Dan itu misalkan bapaknya itu bapak logisnya itu nggak boleh dijadiin wali, uaknya atau kakaknya sendiri nih itu. Soalnya kan nggak banyak nih misalkan anak pertamanya hasil zina nih, tapi anak keduanya kan udah nikah nih. Nah itu tuh sebenarnya udah beda gitu, beda pewarisan. Dalam hal waris itu anak hasil zina itu tidak dapat mendapatkan bagian apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak lihat dari pandangan Islam, biasanya orang-orang ya udah karena anaknya dua ya udah ahli warisnya dibagi dua aja. Iya. Karena bisa kayak gitu ya. Benar. Maksudnya mereka tuh masyarakat lebih memilih ke jalan yang ya udah simpel aja, Lurus. anak gue duanya Iya. dikasih ahli waris yang sepadan gitu kan. Sebenarnya kan nggak boleh ya. Soalnya gini, Mungkin salah satu faktornya juga karena kurangnya ini ya pengetahuan Iya, bagaimana benar. Islam tuh mengatur. iya sebenarnya misalkan nih punya 6 anak, itu kan ada laki ada cewek gitu. Itu tuh bagi rata itu boleh, tapi kita nggak boleh mengikut waris, tidak boleh mengikuti ilmu waris. Kalau misalkan emang mau si keluarga itu mengikuti ilmu waris, itu tuh harus sesuai waris. Misalkan laki-laki dapat bagian 2 gitu misalkan, syariat ya yang ini satu ini ya gitu. Kalau misalkan emang pembagiannya ini itu disebutnya bukan waris, itu pembagian apa ya namanya, pokoknya itu Wasiat ya? ya pokoknya itu harus dibagi sama rata, mau cewek mau laki gitu. Itu bukan termasuk waris. Tapi kalau waris itu harus mengikuti, wajib yang namanya mengikuti waris seperti itu. Oke. Anak mau laki mau cewek.
Jadi sebenarnya kalau pernikahan dini tuh banyak banget sebenarnya ya syarat atau hal-hal yang harus dipersiapkan ya. Iya. Iya, betul. Jadi, maksudnya jadi banyak jadi banyak dampak negatifnya ya daripada Positifnya. karena Iya. banyak hal-hal yang Positifnya itu ya karena mereka menghalalkan segala cara Iya. biar karena ya mungkin ya kita tergantung niatnya Iya. mereka ya, atau karena kayak cerita kami dia udah terlanjur jadi di Iya. pernikahan dini, atau emang sudah apa ya karena adat istiadat juga bisa Ya, gitu kan. istiadat budaya. Iya, budaya, ataupun karena memang ya udahlah daripada anak saya mendekati zina, Iya. mending saya langsung nikahin aja kan. Iya. Ada seperti itu gitu kan, tergantung orang tua dan mereka sendiri yang menjalankan. Tapi kan karena seperti itu juga akhirnya timbul perceraian gitu kan. Karena akhir-akhir ini juga kalau misalnya dilihat di medsos nih, perceraian itu timbul juga akibat karena komunikasi. Selain ekonomi, finansial seperti itu, komunikasi juga nih yang bikin mereka itu bercerai. Kadang ada selek sedikit karena mereka emang nggak bisa berpikir jernih atau sudah kesulut dengan setan, akhirnya yaudah saya jatuhi talak gitu kan. Kan itu jatuhnya sudah cerai ya karena sudah talak gitu kan. Itu kayak pengaruh pernikahan dini juga kan. Iya. Yang namanya pernikahan dini kan istilahnya kan ada ya kayak misalkan udah gede nih umur udah tuh tapi masih kayak bocil sikapnya, kan itu juga sama-sama ini. Dan apalagi ini pernikahan dini yang emang misalkan SMA, SMP gitu, apalagi SMP yang mana emosional itu belum matang, belum dia tuh masa belum, yang sebenarnya masih main-main. iya dia tuh belum Labil ya, masih ya, labil ya dianya. belum Labil. memikirkan ke depannya gimana Iya. ke depan, jadi masih mengikuti nafsu gitu kayak makanya kebanyakan jadi banyaknya juga menimbullah KDRT, Iya. kekerasan Iya. seperti itu. Jadi misalkan anaknya nih harusnya gini menuntut si istrinya itu menuntut pengen ada nafkah gitu, tapi si lakinya kan karena masih kecil masih dini yang belum banyak diterima oleh pihak manapun gitu untuk bekerja, akhirnya dituntut kan yang jadinya KDRT kan itu kan seperti itu banyak kejadiannya. Jadi perdebatan ya. Jadi si istrinya tuh kadang aku pernah baca nih di riset di kompas.com. Jadi itu banyak dari pihak istri yang mengajukan gugat ke suaminya. Iya. Jadi mungkin kita lihat konteksnya yang masih kecil ya. Iya. Jadi karena si anaknya itu belum dapat kerja dan lain sebagainya, istrinya itu selalu kayak menuntut aku tuh di rumah udah kayak gini, aku yang harus ngelahirin, nyusuin, bersih-bersih rumah, masak dan lain sebagainya, sementara kamu sampai sekarang tuh belum dapat kerja gitu. Berangkat paling kalau misalnya berangkat kerja, misalnya berangkat pagi pulang malam, habis berangkat pagi pulang sore, habis itu udah. Sementara aku 24 jam di rumah. Kan hal seperti itu yang mungkin memang harus dipersiapkan ya. Kayak harus dikasih tahu kalau misalnya memang kodratnya seorang istri tuh seperti apa seperti ini gitu. gitu ya. Mungkin ada lagi pendapat-pendapat yang akan disampaikan sama Mami sama Nabila nih. Sudah mungkin. Sudah mungkin. Ya. Oke, mungkin kita cukupkan di sini dulu ya teman-teman untuk podcast hari ini. Pada intinya pernikahan dini ini ada sisi baik negatif dan juga positifnya. Nah, untuk orang tua juga diperhatikan untuk parenting ke anak-anaknya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasannya pada sore hari ini. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.